Sobat yang hari ini baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan nama saya Robi Oktober. Saya bungsu dari 3 bersaudara, kakak saya Ferry November dan Rili Aprili. Hari ini agenda kita ada 5 Bapak Ibu. Itu kan 2 Pak. Oke, 3-nya di sini nggak kelihatan. Itulah kalau misalnya online begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 hal yang akan Anda dapatkan. Jadi 1 adalah apa sih law of attraction itu? Kedua adalah ketertarikan yang tidak disengaja. Anda tidak perlu mengerti listrik untuk kesetrum. Jadi untuk kesetrum tuh nggak usah sarjana elektro Pak Julianto. Ya, anak bayi juga bisa kesetrum. Demikian juga Anda tidak perlu mengerti law of attraction untuk menarik sesuatu ke dalam kehidupan Anda. Tapi kadang-kadang seseorang menarik apa yang dia tidak inginkan. Maka ada komentar gini, kenapa ya kalau dia dapat nasabah bagus-bagus, kalau nasabah gue kenapa pada rese-rese ya? Nah itu kita akan bahas sekarang. Ya karena ternyata dia yang narik itu. Atau kita punya temen ngomong gini, si Mira ngomong gini, amit-amit deh gue jangan sampai punya laki kayak Rudy. Ya, ternyata dia nikahnya sama Rudy. Ngakak kita pada pas pertemuan. Lu kan dari dulu suka ngomong begitu lu. Amit, nggak lu malah narik si Rudy. Ya, ini nggak sengaja orang itu menarik. Nanti saya akan bahas apa sebab. Lalu nanti juga ada bonusnya Bapak Ibu. Bagaimana seseorang ingin memotong kesialan. Jadi penyebab orang tuh sial tuh kenapa? Itu ada researchnya. Nah, jadi Anda bisa potong supaya jadi orang lebih beruntung. Ibu Nandes Hesti. Ya. Jadi itu Bu. Lalu bagaimana cara kita ngubah-ngubah vibrasinya, cara hack manusia, terus ketertarikan yang disengaja. Nanti tekniknya gimana sih Pak Robi ini ngajar apa? Karena saya yakin Anda sudah pernah baca buku LOA kan, nggak tahu dari buku The Secret atau buku LOA yang lain, itu kan populer banget. Atau Anda pernah nonton YouTube, ya, atau pernah dengar dari orang lah. Intinya kan gini, mikir apa, narik apa kan, itu kan intinya. Ternyata bisa Anda tujukan dengan lebih spesifik lagi. Saya mau nariknya nasabah Pak, yang sesuai dengan keinginan saya bisa. Ada orang mau narik rumah, kayak. Tapi saya maunya narik beca Pak. Kalau itu langsung aja Bapak Ibu, nggak usah belajar LOA. Lalu satu lagi bonusnya Pak Japar makan apa sih? Jadi ngunyah aja nih. Bagi dong Pak. Ya, satu lagi adalah rahasia hidup berlimpah. Ya, tentu setiap orang kepingin hidup dalam kelimpahan, dan kalau Anda memahami tentang hal ini, wah happy hidup kita. Ya, ibaratnya ngantri di sebuah food court yang makanannya unlimited. Nah, jadi Anda nggak perlu khawatir bahwa rezeki itu akan selalu ada buat Anda. Ya, dalam bentuk apapun akan datang ke dalam kehidupan Anda. Ini dia teman-teman, 5 hal yang akan Anda dapatkan hari ini. Lalu kita baca dulu dari si Winda. Winda, saya Winda, Financial Planner Prudential. Misi saya membantu teman-teman keluarga terlalu luas. Nah, teman-teman gini ya. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa melayani orang yang saat ini Anda belum kenal. Dengarkan baik-baik Pak Yonatan. Pak Yonatan, bisnis yang sehat itu kalau Anda bisa melayani orang-orang yang saat ini Anda tidak kenal. Ya, Pak Deddy misalnya makan McDonald. Bapak kenal nggak sama ownernya? Tapi kita bisa nyetor duit ke sana kan? Sehat tuh bisnis. Coca-Cola, kita kan nggak kenal sama ownernya. Tapi kita nyetor duit. LV, ya barang mahal. Nggak kenal sama ownernya, tahu sih orangnya siapa, tapi tidak kenal, Anda bisa store uang ke sana. Nah, ketika Anda berbisnis dan berpikir bahwa saya ingin melayani orang-orang yang tidak saya kenal dengan kriteria tertentu, kayak sekarang nih, saya ingin melayani ibu rumah tangga, kan ibu rumah tangga banyak yang nggak kenal sama Anda. Kenapa Pak harus bisa melayani pasar yang tidak dikenal? Karena pasar tidak dikenal itu paling seksi dan paling besar. Ya kalau Anda melayani pasar yang Anda kenal, contoh, gue mau buka kafe ya. Kenapa? Biar teman-teman gue kalau ngafe ke tempat gue. Ya berapa banyak teman yang kita punya yang datang ngafe ke tempat kita. Better Anda buka kafe untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kafe itu. Dengan kriteria tertentu yang Anda tetapkan. Nah, oleh sebab itu perlu ada planningnya, perlu ada tekniknya, perlu ada caranya. Yang perlu Anda pikirkan, Anda konsepkan, sehingga benar-benar menjangkau ke sana. Ya, kayak misalnya istri saya sekarang lagi usaha kopi. Kalau dia usaha kopi, pikirannya adalah jual ke saudara-saudara. Saudara dia berapa banyak sih? Ya kan? Lama-lama beli nggak bisa ini juga gitu. Tapi kan Anda mau kaya raya kan dari bisnis Anda. Mau uangnya bisa banyak. Uangnya bisa banyak, yang Anda layani harus lebih banyak.
Katakan dia ada keluarga besar, saudaranya ada 200. Tetap aja kan, 200 aja. Masa tiap hari beli? Ya kan? Nah, dengan Anda punya konsep melayani pasar yang Anda tidak kenal, jumlahnya baru seksi. Ya, di Indonesia ini, saya nggak usah gede-gede deh ya. Target pasar saya pebisnis asuransi. Pebisnis asuransi berarti orang-orang yang punya AAJI. Itu 600.000 orang. Tinggal sekarang saya berpikir bagaimana 600.000 orang ini bisa saya jangkau. Kalau sebulan bisa kenalan sama 100 orang, ya, sebulan kenalan 100 orang, 1 tahun baru 1.200, 30 tahun baru 3.600, berarti marketnya gede banget. Ya kan? Nah, Anda coba berhitung Bapak Ibu. Bagaimana caranya mengenal pasar itu? Maka kadang aneh juga ketika orang bilang, Pak, saya nggak tahu mau prospek siapa lagi. Berarti konsepnya ada yang keliru. Karena dia cuma ngelihat dari daftar nama dia yang jumlahnya cuma 200 orang, 300 orang, 500 orang. Ya habislah, udah di konteks semua. Pertanyaan saya adalah di luar sana ada nggak? Bayangkan, ada 600.000 orang. Kalau pebisnis asuransinya, berarti nasabah saya yang paling saya sukai adalah pebisnis toko, Pak. Coba orang punya toko di Indonesia berapa banyak? Ya kan? Dengan Anda berpikir begitu, tinggal bagaimana kenalan dengan yang punya toko itu. Ya, kalau satu-satu kan lama. Nah, Anda cari nanti caranya. Jadi perlu punya konsep kenalan tiap bulan. Kalau Anda nggak punya konsep kenalan, habis pasti pasarnya. Ya, bagaimana menjangkau pasar-pasar baru. Oke, teman-teman, agar Anda mendapatkan manfaat 100% dari kelas hari ini, maka ada 3 aturan main yang kita sepakati. Aturan main yang pertama, Anda wajib hukumnya untuk belajar dengan gembira. Karena kalau ketika Anda gembira, Anda bisa menyerap informasi 9 kali lebih banyak daripada kondisi normal. Yang kedua adalah partisipasi. Seperti yang sekarang Anda lakukan, menyalakan kamera, memberikan komentar, itu adalah sebuah partisipasi yang sangat-sangat bagus. Dengan Anda berpartisipasi, Anda akan masuk ke dalam proses belajar, sehingga Anda bisa menyerap lebih banyak hari ini. Dan yang ketiga adalah sering-sering memberikan respons, mempertahankan interaksinya, agar 2 jam ini menjadi efisien, menjadi efektif. Dan bayangkan Bapak Ibu, di hari Minggu yang mahal ini buat Anda, hari istirahat Anda masih hadir di kelas hari ini, saya yakin ada sesuatu yang ingin Anda dapatkan. Maka harapan saya adalah, tugas saya saat ini adalah memastikan 2 jam ini memiliki value yang baik buat Anda bisa dapat 1, 2, 3 ide yang mengubah kehidupan Anda. Dan agar Anda selalu bersemangat dan bergembira, Anthony Robbins, pelatih nomor 1 dunia, sudah mengajarkan bahwa our emotion is created by our motion. Jadi emosi seseorang itu diciptakan dari gerakannya. Beliau mengatakan kita perlu melakukan apa yang disebut dengan guncang bumi, yang kalau Anda lakukan di pagi hari akan mempengaruhi produktivitas di siang, sore, dan malam hari. Terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama disebut dengan wus, Bapak Ibu, tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Ikuti gerakan saya kalau memungkinkan. Tangan kiri menggambarkan harapan, cita-cita, impian, tujuan Anda. Thank you Pak Norman, seru banget. Tangan kanan menggambarkan diri Anda bergerak menuju pada apa yang Anda inginkan. Sama-sama kita temukan. Oh yes, ya, wow. Semoga goal Anda tercapai. Dan gerakan kedua sedang guncang bumi itu sendiri, yaitu Anda lompat-lompat Bapak Ibu. Tapi kalau lagi duduk begini, yang penting Anda gerak-gerakan tubuh Anda, karena ketika Anda bergerak, pacu jantung menjadi cepat, aliran darahnya lancar, dan darah membawa oksigen dan nutrisi. Otak akan menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang lebih banyak. Anda menjadi lebih segar. Segala materi yang saya sampaikan mudah Anda serap dan pahami. Oke, teman-teman, tolong tulis di chat apa sih yang Anda harapkan dari workshop hari ini. Anda menginvestasikan waktu, apa yang Anda harapkan dari workshop hari ini. Budi Karyo reminder ulang tentang LOA. Sini Pak, cakep. Maria belajar untuk membuat positif vibrasi. Good. Winda Novilia dapat cara closing big case. Amin. Sandy menyerap ilmu dan praktek LOA. Chan Li Xiong, tarik duit coach. Iya, bagus. Jus Lely, goal bisa dicapai. Dengan LOA, Japar masih menarik apa yang diinginkan. Good. Pak Edi, narik customer, Pak. Bisa menambah inspirasi, motivasi, menjadi pebisnis yang lebih handal dan pede di lapangan. Cakep. Edi lagi, bisa menerapkan LOA yang ada di buku dengan benar. Ya, hai teman-teman. Anda sudah menuliskan apa yang Anda harapkan dari workshop ini. Seorang penulis buku namanya Agus Setiawan mengatakan,
Ketika Anda membaca buku, Anda bukan mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, sebaliknya Anda mendapatkan apa yang Anda cari di buku tersebut. Maka buku yang sama, kalau Anda baca di dua waktu yang berbeda, Anda akan mendapatkan ide dan pencerahan yang berbeda. Demikian juga dengan kelas hari ini, Anda bukan mendapatkan apa yang akan saya sampaikan, sebaliknya Anda mendapatkan apa yang Anda cari di kelas hari ini. So, pastikan Anda tahu secara persis apa yang Anda harapkan, dan guru saya, Pak R. Wiwoho, selalu memesankan kepada kami bahwa kami para trainer tidak dapat membantu Anda menjadi sukses. Saya ulangi, kami para trainer tidak dapat membantu Anda menjadi sukses. Kami hanya dapat membantu Anda agar Anda dapat membantu diri Anda sendiri menjadi sukses. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat mengubah kita kalau perubahan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Jadi segala perubahan yang Anda alami selepas mengikuti kelas hari ini, itu bukan karena saya, itu murni karena Anda mengizinkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Saya lulusan manajemen keuangan. Nggak nanya, Coach, iya saya mau cerita Bapak Ibu. Dan lulusan kebetulan saat itu lulusan terbaik nomor 7 dari kampus saya. Namun problem yang paling pelik dalam hidup saya justru problem keuangan. 16 tahun saya cari uang, income saya nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Kalau urusan rajin, jujur, ulet, jangan tanya Bapak Ibu. Motivasi tidak perlu tanya, itu gue banget. Saya sudah ngikutin ratusan seminar, puluhan camp, but my life doesn't changing. April 2015 saya berhutang sekitar 300-an juta. Januari 2016 teman saya bilang saya nggak bakat cari uang, saya lebih bakat untuk pelayanan. Maka sejak saat itu saya mau hidup buat Tuhan, saya nggak mau hidup cari uang lagi. Dan istri saya stres, dia tanya kita makan apa, saya bilang tenang aja, biar Tuhan yang rawat anak-anak kita. Dan dia makin stres. Kehidupan seperti itu berjalan selama kurang lebih 6 bulan, hingga akhirnya saya bertemu dengan satu keilmuan yang namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Katanya orang kalau ngubah program otaknya, hidupnya bisa berubah. Ya saya nggak percayalah, Bu Elsia, emangnya gua komputer apa? Namun setelah saya praktekkan, salah satu hal yang saya praktekkan dalam NLP yang paling luar biasa adalah kalau punya goal ditulis, Bapak Ibu. Satu persatu goal saya mulai terwujud. Saya menulis pengen beliin istri saya iPhone 7 Rose Gold 128 GB harga 12 juta, 4 bulan kemudian Tuhan titipin. Lalu saya tulis lagi pengen beli, saya Robi Oktober membeli Honda Jazz RS warna kuning seharga 268 juta rupiah untuk istri saya, tercapai juga tahun berikutnya. Terus saya tulis lagi, saya Robi Oktober warna hitam pada tanggal 15 Oktober 2018, Maret kebeli Rolex-nya, Mei kebeli Mercedes-Benz-nya. Disinilah saya melihat bahwa benar, hidup orang itu sangat tergantung dari perilakunya, dan perilaku itu sangat tergantung dari programnya. Nah, karena selama ini saya nggak mengerti bagaimana cara ngutak-ngatik programnya, udah kerja keras, rajin, jujur, ulet, tetap nggak berubah juga kehidupan saya. Setelah belajar NLP, saya jadi tahu bagaimana cara ngutak-ngatik, ngubah-ngubah programnya. Dan setelah hal-hal ini terjadi, saya kepingin punya rumah sendiri. Itu yang amat penting bagi saya, karena sandang, pangan, papan harus tercukupi dulu. Punya Mercy tapi nggak punya rumah, tinggal tetap di rumah mertua. Kepingin punya rumah sendiri, saya tulis pengen punya rumah 3 miliar. Waktu saya nulis tabungan cuma 3,2 juta. Dan 2 September, Bapak Ibu, Tuhan titipkan rumahnya di Kelapa Gading. 9 Oktober. Ya, 9 Oktober Tuhan titipin rumah di Kelapa Gading. Nah, disinilah saya bersyukur banget. Bayangin Bapak Ibu, belajar NLP 2016. Tiba-tiba dalam waktu 3 tahun hidupku mengalami perubahan yang signifikan banget. Padahal dari dulu nggak pernah nabung, nggak pernah kepikir lah bisa beli rumah. Udah hopeless lah hidup ini. Tiba-tiba terjadi perubahan seperti ini. Nah, ini hal ini amat saya syukuri. Januari 2020. Ini setelah saya punya rumah ini di mana saya tinggal, Bapak Ibu, saya tetap tinggal di rumah mertua karena saya baru tahu ternyata punya rumah satu hal, ngisi rumah itu hal lain. Jadi saya punya rumahnya tapi kagak ada isinya. Maka target saya adalah pengen ngisi rumah di tahun 2020. Saya tulis pengen punya interior rumah bernuansa hotel. Dan Januari tahun 2020 mobil Mercedes-Benz saya kebanjiran. Ya, Tuhan titipkan satu kejadian. Dari
sinilah saya belajar mengenai satu hal yang amat penting, bahwa manusia hanya bisa mengelola dirinya sebatas apa yang ia pikirkan, katakan, dan lakukan. Mengenai hasil itu wilayah Tuhan. Sama halnya dengan LOA, Bapak Ibu, hari ini kita bukan mendikte Tuhan, tapi kita mengoptimasi hukum yang sudah Tuhan berikan. Mengoptimasi maksudnya apa sih, Pak? Besok mau ujian, dikasih kisi-kisi, ya belajar Bapak Ibu, itu tugas kita. Jadi harapan dapat nilai bagusnya lebih besar. Sama halnya juga sekarang udah dikasih kisi-kisi nih, ada teknik menarik keinginan dengan sengaja. Jadi orang-orang yang belajar dan orang tidak belajar, ujian tentu peluang dapat nilai bagus lebih besar yang belajar. Demikian juga orang belajar LOA dan orang tidak belajar LOA, peluang untuk mewujudkan keinginan dia tentu lebih besar yang belajar LOA. Lalu COVID-19 memaksa income saya terjun bebas ke nol. Saya takut, bingung, khawatir, cemas, cicilan sudah puluhan juta sebulan. Loh, Bapak kan trainer, Pak, motivator. Lah Bapak Ibu. Trainer, motivator, kalau nggak ada duit tetap stres. 11 hari saya nggak tahu mau ngapain, hingga akhirnya 1 April saya putuskan untuk bangkit lagi, karena life must go on, Ibu Elsie. Jadi harus bisa move on, life must go on, kita harus bisa move on. 1 April 2023, saya ulangi, 1 April tahun 2020, saya putuskan untuk bangkit lagi, saya tulis lagi, goal saya, Robby Oktober punya income 100 juta online ya, 31 Oktober 2020. Lalu karena harus work from home, saya padukan dengan ilmu menarik keinginan. Karena kan kalau doa udah pasti ya, tapi kan kita orang sekolah nih, ada tentu ilmu yang bisa ilmiah. Nah, saya pakailah law of attraction di sini, yang pernah saya pelajari tahun 2017, dan saya bersyukur banget hanya dalam waktu 2 bulan, income saya kembali tembus di atas 100 juta, semua full menggunakan online. Dari sinilah saya punya pengalaman bahwa NLP, pemahaman saya tentang otak, bisa membantu saya mendapatkan 100 juta dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Tapi ketika NLP dipadu dengan LOA, saya hanya butuh waktu 2 bulan untuk menarik apa yang saya inginkan. Jadi dengan kata lain, Pak Edi Cuaca yang sedang cerah saat ini, cerah cuacanya, Law of Attraction membantu mempercepat keinginan, datangnya sebuah keinginan. Ya, NLP aja 1 tahun 9 bulan, ditambah LOA cuma 2 bulan. Tapi NLP juga tetap ada. Kenapa? Karena LOA, dengarkan baik-baik teman-teman, LOA tidak bisa berdiri sendiri. Dia sifatnya rider. Jadi harus ada yang utama. Jadi dokter bisa narik pasien, tapi kalau dokternya nggak bisa mendiagnosa dengan baik, ya pasiennya kabur lah gitu. Nggak bisa kasih solusi yang bagus. Demikian juga Anda bisnis asuransi, Anda bisa menarik nasabah, tapi kalau Anda nggak bisa memberikan solusi yang bagus, ya nasabahnya lari. Dia akan cari agent yang lebih atau konsultan yang lebih baik menjelaskannya. Jadi LOA ini mendatangkan aja Bapak Ibu. Mendatangkan uang, Anda harus bisa kelola uangnya. Kalau Anda nggak bisa kelola uangnya, habis lagi. Ya, jadi pembelajaran ilmu-ilmu lain juga tetap perlu kita pertajam. Oke, Coach bikin ulang goal. Oh, yang ini. Ya, harus ada siapa, apa, berapa, kapan, di mana. Ini cara nulisnya, kalau Anda punya goal, Bapak Ibu, pastikan goal Anda memenuhi ini. Ya, ada siapa, apa, berapa, kapan, di mana. Kalau udah memenuhi ini, otak langsung bekerja dengan sangat baik. Ya, bisa mewujudkan hal ini. Karena ada orang, Ibu Elsie, teman saya tuh, lagi di Prigen waktu itu ikut camp. Nulis goalnya gini, tabungan 1 miliar. Saya bilang, wih, luar biasa. Masih muda, tabungan 1 miliar. Sekarang udah berapa? Ya 100 juta lebih lah kok. Targetnya kapan? 6 bulan lagi. Gila nih anak muda. Nggak mikir apa, nggak tahu apa hidup ini kayak apa. Ternyata 6 bulan kemudian, bener Bu Fatma, tabungannya 1 miliar. Kok bisa Coach? Dia ditunjuk jadi bendahara yayasan. Makanya kalau nulis goal mesti ada siapanya. Kalau nggak ada, terjadi duit orang. Oke teman-teman, jadi apa sih LOA itu? Ini handphonenya Lisa. Suatu hari Lisa cuma mikir nih, gue mau balikin bukunya si John. Baru mikir, tiba-tiba si John ngechat.
Pagi Lisa, pagi John, gue baru mikirin lo, ayo kita ketemu, kata si John. Pernah nggak Anda ngalamin gitu? Nelpon orang, orangnya kaget. Dedi, kalau bisa telepon gue? Kenapa emangnya? Gue baru mikirin lo. Bener, swear, gue baru mikirin lo, kalau bisa pasti telepon gue. Nah, kalau Anda pernah ngalamin hal begini, Anda sudah pernah merasakan hebatnya, dahsyatnya law of attraction. Oh, sering ya? Iya. Nah, ini juga nih, tuh Bu Silvi. Mikir mau makan martabak, ada yang bawain. Oke? Nah, kalau Anda pernah menggunakan kata mendadak karena nasib kebetulan terjadi begitu aja, peruntungan tadi sengaja, sinkronitas takdir, oh kebetulan banget bisa ketemu di sini gitu ya. Itu berarti Anda sudah pernah merasakan LOA. Atau Anda bilang, loh, kok bisa ya terjadi seperti ini? Atau pas last minute, nah itu paling sering tuh. Pada saat akhir tahun mau ngejar goal, terus harus tercapai di tahun ini udah best moment gue banget. Tiba-tiba udah sisa 1 minggu, ada aja nasabah masuk, Anda bisa closing sampai ratusan juta. Itu LOA. Karena di saat itulah Anda terus berpikir gimana caranya capai goal. Kalau Januari, Februari, Maret kan Belanda masih jauh, Bapak Ibu. Tapi kalau di Desember, wah ini harus tercapai. Maka LOA-nya langsung works ya. Ini William Walker Atkinson sudah bahas LOA dari tahun 1908. Jadi ini bukan ilmu baru. Ernest Holmes, Raymond Halliwell, Napoleon Hill, Esther Jerry Hicks, dan Michael O'Shear. Ini kita pakai tekniknya dia. Intinya gini Pak Dedi, aku menarik apapun yang ku berikan, perhatian, energi, konsentrasi kepada hidupku, baik itu positif maupun negatif. Jadi apapun yang Anda perhatikan, itu akan Anda tarik ke dalam kehidupan Anda. Makanya perhatiin deh teman-teman yang orang teman sekeliling Anda yang hobinya ngeluh tentang kesehatan, biasanya problemnya kesehatan. Ngeluh soal ekonomi, soal uang, biasanya problemnya soal uang. Ya, jadi orang akan hidup di seputar apa yang dikeluhkan. Kalau ngeluhnya soal jodoh ya, biasanya problemnya seputar jodoh gitu. Karena ditarik sama orang yang bersangkutan. Albert Einstein mengatakan everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, you cannot help but get that reality. It can be no other way, Pak Yonatan. This is not philosophy, this is physics. Ini sudah diomongin sama orang paling pintar di muka bumi ini. Artinya apa Pak Coach ini? Semua itu hanyalah energi. Ya, hanya itu aja. Samakan frekuensi dari realitas yang Anda inginkan. Artinya apa? Jadi, nah ini ilmu. Boleh catat. Stop wanting, but feeling. Apa Pak? Saya ulang. Stop wanting. Berhenti menginginkan. Tapi mulailah merasakan. Karena menginginkan dan merasakan punya vibrasi yang berbeda. Jadi daripada Anda menginginkan goal Anda tercapai, lebih baik Anda merasakan goal Anda sudah tercapai. Bisa bedain nggak? Ini sama kayak orang ngidam. Anda kepingin bakso dan merasakan bakso di mulut Anda, itu dua hal yang berbeda. Ketika Anda sudah bisa merasakan bakso di mulut Anda gimana caranya pingin itu jadi kenyataan. Nyambung? So, ubah dari want menjadi feel. Bisa dipahami? Nah, ini besok. Bisa. Good. Luar biasa. Thank you. Mulai besok saya mau ngeluh kebanyakan uang. Semoga jadi banyak uang. Iya, good. Bagusan begitu. Kalau ngeluhnya soal Brad Pitt, hati-hati. Nanti Brad Pitt datang ke tempat ibu. Ya. Nah, perwujudan ini akan selaras dengan keyakinan Anda. Jadi kalau Anda membayangkan Brad Pitt, bawah sadar Anda itu nggak bohong, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa, ayo realistis aja gitu. Nah, semakin itu realistis di pikiran Anda, maka dia semakin cepat terwujudnya. Karena cara Elon Musk berpikir manusia pergi ke bulan dengan atau ke Mars atau ke luar negeri gitu ya. Luar negeri, ke luar angkasa. Dengan Anda yang berpikir itu tidak sama frekuensinya. Intinya semakin Anda yakin Anda bisa jadi istrinya Brad Pitt, maka semakin besar itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau misalnya Anda bilang, saya mau Brad Pitt Pak, cuman dalam bawah sadar Anda ketawa. Ya, boro-boro Brad Pitt Pak. Si Brad yang di sebelah aja nggak dapat gitu ya. Nah itu
sesuai dengan keyakinan. Karena orang akan punya goal itu kalau kapasitasnya ada di sana akan tercapai. Nanti saya akan share dengan Anda logiknya. Rani Rahayu, berarti kita visualisasikan ya agar merasakan. Ya, betul. Jadi dirasakan. Feel is more important than want. Want itu seakan-akan masih di luar. Feel itu sudah ada di kita. Jadi Anda merasakan, belajar merasakan. Supaya rekeningnya bertumbuh. Oke. Nah, kata kuncinya adalah ini Bapak Ibu. Sesuatu menarik, sesuatu yang mirip dengannya. Saya ulangi, sesuatu menarik, sesuatu yang mirip dengannya. Hari ini kita bisa connect Bapak Ibu karena sama-sama pakai Zoom. Kalau Anda pakai Teams nggak ketemu kita. Lalu ID-nya disamain, passwordnya disamain. Ketemu deh kita ya. Air sama air ketemu, minyak sama minyak ketemu. Dia kalau sama dia terhubung, itu hukum alam. Garpu tala ada ketok tung, garpu tala satu lagi frekuensinya sama, ikutan bergetar. Anda pergi ke luar negeri, orang Afrika semua, tiba-tiba ketemu orang Indonesia. Kita langsung connect sama orang itu. Dari Indonesia juga, tinggal di mana? Di Medan. Bapak di mana? Oh, saya di Jakarta. Oh, deket dong gitu. Tiba-tiba Medan, Jakarta deket karena ketemu di Afrika. Dan ternyata pikiran Anda itu ada frekuensinya. Jadi kalau orang positif akan kumpul sama orang positif. Orang yang negatif kumpul sama orang negatif. Ya. Catat frekuensi yang tinggi Bapak Ibu, ini yang mempercepat perwujudan. Satu, enlightenment. Tulisnya syukur. Tulisnya apa? Syukur. Bupat Pak, syukur. Ya. Yang kedua, peace, damai. Ketiga, joy, sukacita. Keempat, love. Kalau Anda punya 4 ini dalam keseharian Anda, LO Anda pasti gesit. Oke, yang Anda hindari 4 ini. Shame, paling rendah. Malu, minder, merasa nggak bisa. Kemudian guilt, merasa bersalah. Terus apatis, nggak peduli, nggak mau berubah. Grief, kesedihan, nyesel, perasaan kesedihan lah, kepedihan yang mendalam. Oke, ini yang dihindari, ini yang dikuatin. Tiap hari makanya nanti kita perlu baca daftar syukur. Hal ini diriset sama Harvard Institute bahwa Anda mikir apa akan ditransmisikan ke jantung, jantung Anda memancarkan medan magnet. Nah, medan magnet itulah yang punya vibrasi. Vibrasi itu yang diterima sama alam semesta. Sampai di sini aman? Pak Putu? Aman masih? Aman. Aman ya, lanjut ya. Nah, oke Bapak Ibu. Michael Beckwith mengatakan manusia belajar dengan 2 cara. 1, Satori, 2, Kensu. Ya, jadi belajar dengan cara apa? 1, merenung, kita belajar. Yang kedua adalah melalui rasa sakit. Coba Anda ingat-ingat deh. Kepala pusing 7 keliling. Kukira kita something, ternyata cuma nothing. Ya, saat di PHP sama orang atau apa gitu ya, Anda belajar lebih sabar gitu. Dan nggak apa-apa. Setiap kali ada rasa sakit, ingat-ingat deh. Anda disakiti, di ghosting, kemudian ditinggal nikah apalagi. Wah, jagain jodoh orang. Nah, itu berdamai dengan kondisi itu. Ya, oke. Kalau merasa bersalah karena aktivitas tidak efektif, solusinya gimana, Coach? Nah, nanti saya bahas nih. Bagus nih yang kayak gini. Jadi yang paling penting negatif itu nggak apa-apa gitu. Anda perlu tahu bahwa negativitas itu sesuatu yang nggak apa-apa gitu. Dan inti dari LOA cuma ada 2. 1, perhatian. 2, perasaan. Nah, cuman ini aja. Anda ingat-ingat Bapak Ibu. Jadi LOA itu cuma belajar 2 hal ini. Perhatian menentukan jenis yang Anda tarik. Perasaan menentukan speed, kecepatan datangnya keinginan. Jadi kalau orang memperhatikan hutang, dia menarik hutang. Memperhatikan orang yang nyebelin, dia narik orang-orang nyebelin.
Sebaliknya dia memperhatikan uang, dia menarik uang, memperhatikan. Makanya kenapa orang bersyukur rezekinya dilipat gandakan. Ya, karena dia pandai bersyukur, dia memperhatikan yang dia sukai, dia menarik lebih banyak yang dia sukai. Sementara perasaan menentukan speed datangnya keinginan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu dengan hati yang kokoh, tetap bisa terwujud, tapi lama. Tapi kalau Anda lakukan sesuatu karena Anda menyukai hal tersebut, Anda mencintai hal tersebut, Anda bersyukur, Anda bisa melakukan hal itu. Wow, itu tercapainya cepat banget. Oke, jadi miliki rasa syukur, damai, sukacita, dan cinta. Ini kuncinya Bapak Ibu, perhatian perasaan, karena kerja LOA begini. Seseorang mengamati apa yang dia terima dalam hidup, mengamati kehidupan dia, mengamati rekeningnya dia. Lalu dia akan merasakan sesuatu. Saat dia merasakan sesuatu, muncul vibrasi. Vibrasi diterima sama LOA, lalu dikembalikan LOA sesuai dengan vibrasi yang dikirimkan. Jadi kalau dia meratapi rekening yang kosong, lalu dia merasa sedih gitu ya, itu ada vibrasinya. Vibrasi itu akan direspon sama LOA, akhirnya LOA memberikan dia kondisi yang serupa. Ya, bagaimana cara memotong kesialan? Nah, teman-teman, potongnya di nomor 1 dan 2. Kenapa? Karena inti dari law of attraction cuma ada 2. Perhatian dan perasaan. Jadi, ubah perhatian Anda, ya, ubah perasaan Anda. Gitu aja. Oke? Jadi setelah saya mempelajari ilmu tentang pikiran dengan tujuan meningkatkan kompetensi agar bisa membantu lebih banyak teman-teman mendapatkan 100 juta pertamanya. T. Harv Eker mengatakan, kalau Anda ingin mengubah buah, Anda perlu ubah akarnya. Kalau Anda ingin mengubah kehidupan seseorang, Anda perlu mengubah pikirannya. Jadi pikiran kalau diubah, dampaknya kepada perbuatan yang berubah. Perbuatan yang berubah, dampaknya kepada kehidupan yang berubah. Sampai di sini kecepatannya. Nah, setelah saya mempelajari tentang ilmu pikiran, saya menemukan, Bapak Ibu, ternyata bicara tentang pikiran hanya bicara tentang satu kata. Berapa kata? Satu kata. Bicara pikiran, Pak Putu, hanya bicara tentang satu kata. Iya. Apa satu kata itu? Yaitu orientasi. Jadi ternyata manusia hanya hidup di dalam model pikirannya sendiri. Anda mikir apa, hidup Anda tuh nggak keluar dari apa yang Anda pikirkan. Anda nggak bisa keluar dari pikiran Anda sendiri. Kecuali Anda mengubah pikiran Anda. Masa sih Pak? Iya. Contoh ya, saya nggak suka sama orang namanya Tole. Lalu saya berpikir, Tole mah nyebelin. Itu pikiran saya. Saya berpikir, Tole nyebelin. Lalu saya janjian sama Tole jam 10. Tole datang tepat jam 10. Apakah saya jadi suka sama Tole? Belum tentu. Ya, saya bilang apa? Kebetulan. Gitu. Artinya, saya hanya hidup di dalam model pikiran saya. Tole datang jam 11. Wow, saya makin kuat sama pikiran saya. Bener kan? Janjinya sudah datang jam 11. Tole itu gue udah bilang orang nggak bisa hargain orang. Nyebelin. Kan saya hidup dalam model pikiran saya. Saya mau mikir Tole nyebelin, ya Tole mau lakukan apapun juga, bagi saya Tole tetap nyebelin. Jadi eksternalnya berubah, internal tidak berubah, karena manusia hanya hidup dalam dunianya dia sendiri. Pak, emang kalau Tole datang lebih awal gimana? Terus saya jadi suka sama Tole? Saya jadi berubah pikiran saya sama Tole? No, saya cuma bilang apa? Tole, orang gak ada kerjaan begitu. Janji justru datang jam 9. Emang hidup dasarnya pencitraan aja tuh, mencari muka gitu. Jadi saya udah gak suka sama Tole. Tole mau berubah kayak apa juga, gue tetap gak suka sama dia. Ayo suami-suami, pernah gak ngerasain gitu? Istriku Pak, aku mau ngapain aja selalu dilihat dari negatifnya. Selalu dilihat dari salahnya. Jadi kalau orang sudah mikir Anda salah, Anda mau bener kayak apa juga, dianggap salah. Karena dia hanya hidup dalam model pikiran dia. So yang waras, ngalah aja lah. Pernah nggak Anda pergi grup sama orang, pergi
pergi ke Singapura, ke Bromo, jalan-jalan ke Bali. Yang lain happy-happy, ada aja satu orang yang kayaknya suntuk terus. Ngeluh melulu, ada. Karena dia hanya hidup dalam model pikiran dia sendiri. Saya buktikan sama Anda, my brother. Dengarkan baik-baik. Penulis buku The Luck Factor. Nah, ini tentang keberuntungan. Namanya Richard Wiseman. Dia mensurvei 400-an orang yang akhirnya berhasil dikelompokkan dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mengaku dirinya sial, kelompok kedua adalah orang-orang yang mengaku dirinya beruntung. Kedua kelompok ini dikasih tugas yang sama, yaitu menghitung jumlah foto di sebuah koran. Orang-orang yang mengaku dirinya sial butuh waktu 1-2 menit untuk tahu berapa jumlah fotonya. Orang-orang yang mengaku dirinya beruntung hanya butuh waktu 1-2 detik untuk tahu berapa jumlah fotonya. Kok bisa begitu, Pak? Karena di koran itu ada tulisan, berhenti menghitung. Jumlah fotonya ada 43. Katakan kepada peneliti, kamu berhak menerima 250 pound sterling. Yang hebatnya, Pak, yang mengejutkan dari riset ini adalah 200 orang mengaku dirinya beruntung, semua bisa lihat tulisan itu. Sementara 200 orang mengaku dirinya sial, tidak satu pun bisa melihat tulisan itu. Jadi orang yang berpikir beruntung, dia bisa melihat keberuntungan. Orang yang berpikir sial, dia hanya bisa melihat kesialan. Karena pikiran disimpulkan oleh Richard Wiseman hanya tentang orientasi. Masa sih Pak begitu? Come on Bapak Ibu. Sejak Anda kepingin Pajero Sport warna hitam, di jalan Anda jadi sering lihat Pajero Sport warna hitam, betul? Yes. Lalu pas pulang ke rumah ditanya, ada berapa Yaris yang lu lihat hari ini? Penting pala Anda. Karena manusia hanya melihat pilihan pikiran dia sendiri. Ini keren banget. Kabar baiknya adalah pikiran Anda ada di tangan Anda, Bapak Ibu. Ada di dalam kendali Anda. Oh, pikiran saya di kepala saya, Pak, nggak di tangan. Bukan itu maksudnya. Itu kan perumpamaan, Bapak Ibu. Nih, saya buktikan sama Anda ya. Bahwa hidup orang Pak Papin itu hanya di dalam model pikirannya dia sendiri. Bahkan rezeki juga begitu. Berapa banyak uang bisa mengalir masuk ke dalam rekening Anda tergantung pada Anda bisa berpikir punya uang berapa. Kalau Anda merasa Anda layak terima 50 juta, Anda terima 100 juta pun, dia akan balik lagi ke 50. Saya bisa buktikan itu. Anda kasih 5 orang yang mengeluh nggak punya uang. 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Berarti modalnya sama. Oke? Silakan pakai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tahun depan Anda cek saldonya. Sama atau beda? Kenapa beda-beda? Karena cara pakai uangnya beda-beda, betul? Kenapa cara pakai uangnya beda-beda? Karena cara berpikir tentang uangnya beda-beda. Jadi, uang hanya mengikuti pikiran seseorang. Bill Gates mengatakan, orang kaya kehilangan uang, dia tidak jadi orang miskin. Coba simak kalimat ini, pahami. Orang kaya, uangnya habis nih, dia nggak jadi orang miskin. Dia hanya orang kaya yang lagi nggak pegang uang. Berarti uangnya kan bukan di rekening dong. Contohnya gimana sih Pak? Donald Trump itu pernah minus 800 juta dolar. Berarti Donald Trump pernah kondisi keuangannya lebih buruk dari Anda dan saya, betul? Kita kan nggak pernah ngutang segitu banyak kan? Tapi apa membedakan Anda dan saya dan Donald Trump adalah dalam waktu beberapa tahun kemudian dia bisa bikin plus 2,7 miliar dolar. Kenapa? Karena uangnya di kepala. Sampai di sini bisa dipahami? Gini deh, orang miskin dapat uang banyak nggak jadi orang kaya. William Budford menang lotre 16,2 juta dolar. Orang banyak apa? Dalam waktu 1 tahun minus 1 juta dolar. So money is not amount in your account. Bukan uang di dalam rekening Anda, jumlahnya di dalam rekening, tapi jumlah di kepikiran Anda. Itulah sebabnya kalau Anda bisa berhasil benahin yang di kepala,
Anda akan benahin apa yang Anda dapatkan di dalam rekening. Karena hidup ini berubah-berubah Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu. Contoh ya, kayak tadi saya cerita, Mercedes-Benz saya bisa kerendam banjir, ada musibah dalam hidup. Itu kan akan terus terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi kalau pikiran Anda tetap steady, bahwa Anda layak menerima income tertentu, Anda akan terus berada di sana, nggak akan kemana-mana. Nah, cara benerin isi kepala ini gimana, Coach? Nah, ini dia yang lagi kita bahas. Poinnya di mindset kita sendiri, iya. Benerin mindset, beres semua. Cuma itu aja. Oke, kita baru bahas teknik nih sekarang. Jadi, Anda mau lihat hidup ini warna apa? Mau lihat hidup ini warna merah, pakai kacamata warna merah. Anda mau lihat hidup ini warna kuning, pakai kacamata warna kuning. Mau lihat hidup ini warna hijau, pakai kacamata warna hijau. Mau lihat hidup ini warna ungu, pakai kacamata warna ungu. Tapi ada orang yang dalam hidup ini, kacamata pikirannya pakai kacamata lalat. Jadi Anda taruh di kebun bunga paling indah sekalipun, dia hanya bisa melihat sampahnya. Sebaliknya ada orang pakai kacamata lebah. Anda taruh di tempat sampah sekalipun, dia bisa temukan madunya. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, Pak, hidup saya susah. Anda udah tahu dong, bukan hidupnya yang susah kan? Apanya yang susah? Yes, pikirannya yang susah. Oleh sebab itu, benahi pikiran. Kalau pikiran Anda beres, hidup Anda pasti beres. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, ketertarikan tidak disengaja. Mengapa seseorang bisa menarik hal yang tidak diinginkannya? Lo aneh banget sih Pak, masa orang narik apa yang dia nggak kepingin? Jawabannya iya. Ketika ia memperhatikan, seperti yang dibahas di depan, apa yang tidak diinginkannya. Maksudnya gimana Pak? Ini dia. Kapan Pak orang menarik apa yang dia tidak inginkan? Saat ia menggunakan kata jangan, bukan, dan tidak. Saat seseorang menggunakan kata jangan, bukan, dan tidak, saat itu dia akan justru menarik apa yang dia tidak inginkan. Contoh, jangan malas-malasan, jangan berisik. Meskipun terselip kata jangan, tapi pikiran akan menyisihkan kata jangan itu. Maksudnya gimana sih Pak? Jangan bayangkan gajah berwarna abu-abu. Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Justru gajahnya kan? Jangan bayangkan kelinci putih yang telinganya ke atas. Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Ya, justru kelinci putihnya. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman lagi berkendara, terus ada papan menuliskan, jangan nengok kiri. Pasti kita nengok. Makin kita kepingin nengok ke kiri. Iya kan? Karena pikiran akan menyisihkan itu. Nah, pikiran akan mendengarkan juga apa yang Anda tidak inginkan. Ini kata-kata yang suka kita ngomong, jangan marah. Kamu jangan marah dong, malah marah dia. Ya, karena pikiran menyisihkan itu. Jangan, aku tak menyalahkan, jangan ragu menghubungiku, orang jadi ragu. Jangan tertipu, malah ketipu. Jangan khawatir, aku tak ingin sakit. Jangan buang sampah sembarangan, makin berantakan. Jangan merokok, makin ngerokok. Aku tak menghakimi. Ya, bahkan orang ngomong sama anak apa? Bu Rara, jangan main game terus. Makin main ya. Karena main game terusnya muncul di kepala dia. Ya. Ngomong sama temen jangan telat terus, malah telat dia. Tuh, ngomong sama suami juga kadang orang suka gitu, Pak Edi. Orang ngomong gitu. Kamu keluar kota, jangan selingkuh. Gitu, Pak. Jadi kalau sampai suami-suami itu selingkuh, itu nggak murni kesalahan suami loh. Tapi sugestinya itu loh. Kan tadinya nggak ada ide. Nah, malah selingkuhnya muncul. Dia kan nggak ada kepikiran tadi. Tadi dia pikir mau setia kok. Ya. Nih, contoh paling sering. Habis makan siang. MC ngomong apa? Wah, teman-teman, Bapak Ibu habis makan siang nih. Jangan ngantuk ya. Tadinya nggak ada ide kan, habis makan Anda semangat mau belajar, MC ngomong begitu, malah ke-trigger ngantuknya. Nyambung Bapak Ibu? Nah, ya. Nah, hati-hati. Ya. Loh, jadi mesti bilang apa dong, Coach? Nah, pertanyaan bagus. Kalau pengen kurus, jangan makan terus. Nah, makin makan. Ya. Ini dia pertanyaan Ibu Elsie.
Setiap kali Anda menggunakan jangan, bukan, dan tidak, tanyakan diri Anda, jadi apa yang kuinginkan? Ini, Bu. Ya. Karena pernyataan negatif kalau disikat pakai ini, dia akan jadi positif. Ini cara ngubahnya. Pak, gimana cara ngubah perhatian saya dari yang negatif ke positif? Anda, gini tangannya semua. Stop. Jadi apa yang kuinginkan? Ya. Jadi kalau Anda lagi ngerasa nggak nyaman nih, stop. Bilang stop. Jadi apa yang kuinginkan? Ya. Maka dia akan menjadi pernyataan positif. Yuk latihan yuk latihan yuk Bapak Ibu. Jangan ragu menghubungiku. Jadi apa yang Anda inginkan? Hah? Jangan ragu menghubungiku. Jadi apa yang Anda inginkan? Telepon saya ya. Silakan hubungi saya. Ya. Jangan panik. Jadi apa yang Anda inginkan? Tenang. Tenang, pintar. Jangan lupa. Ingat ya. Ingat. Jadi daripada mesenin orang, jangan lupa ya dicek itu ilustrasinya. Beri ada ngomong, ingat ya dicek ilustrasinya. Ya, jangan telat. Tepat waktu ya. Tepat waktu. Di pintu. Jangan banting pintu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku tak ingin sakit. Jadi apa yang Anda inginkan? Sehat ya. Aku kepingin sehat. Aku tak ingin klienku batal. Jadi apa yang Anda inginkan? Tanda tangan di sini. Hah? Bayar terus. Tanda tangan di sini. Bayar sekarang boleh. Aku ingin klienku closing boleh. Aku jangan menyerah. Jalan terus. Semangat. Jalan terus, semangat. Jangan takut. Jayo. Nah itu lebih bagus. Kadang-kadang pesenin anak besok mau ujian. Ngomongnya apa? Kamu nanti ujian, jangan ngeblank ya. Semangat ya nak. Jangan panik ya. Anaknya sutrisna lah Bapak Ibu. Kamu ujiannya yang tenang ya. Relax. Kami yakin kamu bisa jawab semua pertanyaan. Baik, kamu kan sudah belajar semalam. Semangat ya. Kayaknya lebih enak deh Bapak Ibu. Kamu nanti jangan ngeblank ya. Jangan takut ya. Jangan panik. Wah, sutrisna. Ya, kita mesti tanya Bu Fatma tuh beresinnya gimana Wonder Woman. Ya. Jangan takut. Berani ya. Berani. Aku tak ingin kehilangan kamu. Nah, ini nih. Orang pacaran suka pada putus kenapa sih? Isinya omongan beginian Pak Norman. Harusnya gimana? Aku tidak ingin sama kamu. Jadi kamu maunya apa? Aku mau sayang kamu. Ya. Menua bersama. Aku ingin kita terus bersama, boleh. Ya. Aku setia sama kamu. Aku setia sama kamu, bagus. Ya. Jadi aku ingin terus bersamamu, boleh. Sama tuh kayak tadi tuh Pak, istrinya suami mau keluar kota. Saya jangan selingkuh ya, ribet. Mendingan ngomongnya apa? Saya Iya. hati-hati di jalan. Terus kalau yang urusan sama perempuan ngomongnya gimana? Saya ingat aku terus. Ingat aku terus ya, setia sama aku ya, gitu kan? Jauh lebih menyenangkan Bapak Ibu. Daripada dia mesenin, jangan selingkuh ya, nanti kok macam-macam malah pijit-pijit lagi kamu. Nggak ada ide. Malah istrinya lebih pinter ngasih ide, ya. Nah, atau saya selalu ada untukmu, bagus, sukses ya. Saya lihat tuh, adem nggak Bapak Ibu? Ya, kita baca gini aja sudah adem. Sukses ya saya video callan ya pas nanti malam, wah lebih romantis lagi nih. Jangan ngantuk. Apa ya? Ngopi. Jangan ngantuk apa? Jadi apa yang Anda inginkan? Fokus bergairah. Tetap fokus, bergairah, berenergi. Very good teman-teman. Sama anak gimana tuh? Jangan main game terus. Jangan main game terus. Jadi apa yang Anda inginkan? Nah, Belajar. inilah zolimnya orang tua ini. Game selalu dikaitkan sama belajar. Dunia anak, dunia main.
Jam 7 dia berangkat ke sekolah. Jam 3 dia pulang. Terus mamanya bilang gini, pada saat anaknya main game jam 4 sampai jam 6, main game terus nggak pernah belajar. Mama, jam 7 sampai jam 3 dia ngapain? Saya kalau anak saya pulang, Pak, masih buka buku lagi. Saya bilang, nak, sudahlah. Istirahat, nak. Main apa, kek? Sudah belajar dari jam 7 sampai jam 3. Anda mau dia ngapain lagi? Ya, jadi dunia anak, dunia main, Bapak Ibu. Nah, diajak ke mall boleh, apalagi? Kita habis main game, kita ke taman. Ini very good. Ya. Jadi gini loh Bapak Ibu. Anda tidak mau dia main game. Anda maunya dia main apa? Itu perlu jelas. Terus orang tua biasanya ngomongnya gimana Pak? Nggak jelas perintahnya. Makanya nggak bisa jalanin sama anak-anak. Udah pakai gini. Jangan main game terus. Main yang lain kek. Nah, coba. Ada nggak jenis mainan yang lain kek? Ya di boxnya ada tulisan. Mainan yang lain kek. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi perlu dikasih perintah yang jelas. Anda tidak mau dia main game, Anda maunya dia main apa? Sebenarnya karena dia sekolah udah capek nih, dia lagi kepingin main. Kasih main apa? Yang boleh main apa? Main perempuan? Wah parah Anda, jangan dong. Main apa? Oke Pak Awing, nah main game 30 menit aja. Setelah itu dia main apa? Cari main yang baru, mainan baru. Iya main yang baru, main yang lain itu kan. Jadi Pak, Bapak perlu sebut jenis mainannya. Kita main sepeda yuk. Itu dia Pak. Nah, kita main sepeda yuk. Sepedanya ada. Dia akan main sepeda Pak, karena sepedanya muncul di pikiran dia. Ketika dia bilang main yang lain, di pikiran dia nggak muncul apa-apa. Searching. Nah, main ludo yuk. Nah, main uno yuk. Nah, main robot yuk. Nah, main bola yuk. Nah, main keluar yuk. Nah, ayo kita beli mainan baru. Nah, itu juga menarik. Karena ternyata baru sadar, hari ini nggak ada mainan di rumah. Adanya cuma HP, Bapak Ibu. Dan anaknya disuruh main yang lain. Bingung dia. Anak Anda ada ajak, sini main jeruk Bali. Mau loh. Potong-potong begitu. Mau, Pak. Problemnya adalah ketika anak main pasir-pasiran di rumah, diomelin, main pasir berantakan. Akhirnya dia main pasir di iPad, Bapak Ibu. Karena tidak berantakan. Main Lego, gimana bapaknya nggak ada waktu untuk main bersama. Saran saya tetap luangin waktu, Pak. Ya, kecuali Anda lagi fight ya saat ini, tetap harus ada waktu sih. Saya waktu income saya terjun bebas ke nol, sempat saya kerja sehari 10 jam, 12 jam. Ya, namun setelah income saya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya cuma mau kerja 8 jam sehari. Nanti ada lihat jadwal saya. Saya cuma kerja 8 jam sehari. Oke teman-teman, sekarang kita bahas lagi cara hack manusia. Pak, kalau aku sudah terlanjur mindsetnya ini problem, bagaimana Pak? Ya, caranya adalah Bapak Ibu pahami, kita mengubah kehidupan dengan cara mengubah perbuatan. Setuju? Perbuatan akan berubah kalau keputusan yang Anda ambil berubah. Karena setiap hari kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Yang menentukan orang itu sukses tidak sukses tergantung keputusannya. Ketika Anda bangun tidur, Anda dikasih pilihan tidur lagi atau langsung bangun. Itu tergantung pada keputusan Anda. Ya, ketika Anda mau prospek, Anda akan dihadapkan pada keputusan. Tetap lanjut prospek atau menunda. Jadi hidup sangat tergantung pada keputusan. Cara mengambil keputusan Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Oleh sebab itu, keputusan itu ditentukan oleh apa, Pak? Kenapa orang keputusannya bisa itu? Kenapa orang bisa salah ambil keputusan? Tergantung pada mindset-nya, pada pikiran dan perasaannya. Nah, menariknya adalah teman-teman, apa sih bentuk dasar pikiran perasaan itu? Ini yang jarang dibahas, Pak Putu. Dengarkan baik-baik. Di dalam dunia terapi, hanya ini yang kita cari. Jadi kalau, wah itu keren ya kalau dibikin jadi pantunnya. Ada bayi perlu gizi, sama ibunya dikasih ASI. Di dalam dunia terapi, hanya ini yang kita cari. Boleh juga. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia terapi, kita memahami, kalau Anda ngerti ini, Anda bisa nge-hack kehidupan Anda. Ternyata,
pikiran manusia bekerja dengan bentuk dasar, paling dasarnya, Pak Norman, adalah kata-kata, words. Karena kata-kata ini yang memberikan makna. Makna itulah yang mengubah pikiran perasaan, mengubah keputusan, mengubah perbuatan, hingga mengubah kehidupan. Dengan kata lain, kalau orang ingin mengubah, ia cukup mengubah kata-kata dalam dirinya. Masa sih Pak begitu? Bahwa hidup tergantung pada kata-kata? Gagal ujian, lalu bunuh diri. Apa yang bikin dia bunuh diri? Gagal ujiannya? Bukan, tapi karena kata-katanya terhadap gagal ujian. Dia memaknai gagal ujian sebagai akhir dari perjalanan. Diakhiri kehidupan dia. Ada nggak orang yang memaknai gagal ujian sebagai proses pembelajaran? Kira-kira gimana hidupnya kalau dia maknai sebagai proses pembelajaran? Dia akan berusaha terus. Iya, dia akan usaha terus, kemudian dia jadi orang yang sukses. Beberapa saat yang lalu Pak Norman, saya pergi ke Aceh. Di Aceh Pak Norman, banyak orang Aceh. Lalu saya mampirlah ke Museum Tsunami. Saya tanya sama ibu-ibu satu, Bu, gimana waktu tsunami? Ibu itu bilang, saya kehilangan 9 anggota keluarga, Pak. Orang tua saya, saudara, sepupu, sama keponakan. Terus gimana, Bu? Dia jawab apa? Tuhan baik, Pak. Maksud Ibu? Saya suami 2 orang anak masih ada, Pak. Kami ini dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Maka saya memutuskan hidup saya harus semakin bahagia setelah kejadian tsunami ini. Dulu saya kalau beli kue tinggal 1, saya siap berantem sama orang, Pak, demi dapat kue itu. Kalau sekarang, kuenya saya kasih ke dia. Karena Tuhan sudah kasih saya kehidupan. Dulu kalau saya bawa mobil, orang mau ambil jalan saya, wah, saya klaksonin. Emang lu doang buru-buru, gue juga buru-buru. Tapi sekarang kalau ada orang buru-buru, Pak, saya berhenti kasih dia jalan. Karena Tuhan sudah kasih saya kehidupan. Sejak kejadian tsunami, saya semakin bahagia, Pak. Tuhan baik, Pak. Berselang beberapa waktu saya tanya ibu-ibu yang lain, Bu, gimana tsunami? Saya kehilangan usaha saya, Pak. Suami saya itu sales 20 tahun. Baru 3 tahun terakhir ini, Pak. Dia punya usaha mandiri, bikin furniture kecil-kecilan, workshop. Hanya dalam waktu beberapa hari karena tsunami, rata sama tanah, Pak. Cicilan kita masih banyak, tagihan nggak tahu pergi kemana. Ya udahlah, Pak, dijalanin aja. Hari ini suami saya ngojek online. Habis mau diapain lagi? Aceh ini dihukum sama Tuhan. Kejadiannya sama? Cara jalaninnya beda? Betul. Apa yang membedakan? Karena yang satu kata-katanya Tuhan baik, yang satu kata-katanya Tuhan menghukum. Hanya karena itu kualitas hidupnya berbeda. So teman-teman, tidak ada satupun dalam hidup ini yang memiliki makna selain makna yang Anda berikan padanya. Jadi cara kita ngehack bagaimana? Ubah kata-kata dalam pikiran Anda. Karena kata-kata dalam pikiran berubah, perasaan juga berubah. Ya, singkatnya, untuk mengatur ulang vibrasi Anda, kita tinggal ngutak-atik kata-kata. Kabar baik buat Anda, Law of Attraction tidak mengingat vibrasi yang Anda kirimkan 5 menit yang lalu, 5 jam yang lalu, 5 hari yang lalu, 5 minggu yang lalu, 5 bulan yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Dia hanya merespons vibrasi yang Anda kirimkan saat itu juga. Artinya kalau Anda hari ini, tanggal 17 September, memutuskan untuk mengubah vibrasi Anda per jam 14.59 menjadi vibrasi yang penuh dengan rasa syukur, peace, joy, love, ditambah dengan perhatian kepada apa yang Anda inginkan, maka saya yakin mulai hari dan seterusnya Anda akan menarik lebih banyak keberlimpahan, keberkahan, keberuntungan ke dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, bagus nih, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, Pak. Masalahnya bagaimana sikap kita dengan masalah itu. Tepat banget, betul, Pak. Jadi masalah itu adalah bagaimana seseorang memandang masalah itu sendiri. Ya, Betul. cuma itu aja sih.
Karena bagi kita, ya sesuatu yang masalah bagi satu orang belum tentu masalah bagi orang lain soalnya. Jadi bukan masalahnya yang menjadi penting, tapi bagaimana seseorang seperti dikatakan Pak Norman merespons masalah itu yang menjadi penting. Karena orang kaya pun juga bisa kehilangan uang, tapi yang membedakan bagaimana orang kaya itu merespons kejadian tersebut. Ada yang berlama-lama meratapi, ada yang segera keluar dari kondisi. Ya, Pak Edi meyakinkan. Mindset. Yes, betul. Yuk, kita sekarang masuk ke teknik, Bapak Ibu. Jurus bagaimana Anda memanfaatkan law of attraction ini. Coba sama-sama ngomong di rumah, Ibu pelihara itik. Ibu pelihara itik. Ya, Ibu pelihara itik. I-nya adalah identifikasi. Ya, pelihara, P-nya adalah perhatian. I-nya lagi adalah izinkan. Jadi ini 3 langkah untuk menggunakan LOA. Pertama adalah identifikasi dulu, Anda kepingin apa, baru berikan perhatian, baru izinkan. Oke, bagaimana Pak penerapannya? Begini Bapak Ibu. Kita pakai namanya kontras. Namanya apa? Kontras adalah sesuatu yang membuat Anda merasa tidak enak, tidak nyaman. Yang membuat Anda dalam suasana yang tidak baik. Kalau Anda memperhatikan kontras ini, kita akan menarik kontras itu. Nah, mengapa sih Pak kita harus pakai kontras? Karena lebih mudah untuk mengenali kontras ini daripada mengenali gini. Lebih mudah untuk mengenali apa yang membuat Anda tidak nyaman daripada mengenali apa yang membuat Anda nyaman. Dan ini juga nanti menjadi proses yang sangat bagus untuk menjauhkan seseorang dari apa yang tidak diinginkan dia. Dengarkan baik-baik. Manusia pada dasarnya itu negatif. Ini di-research oleh para pakar syaraf dan juga psikolog. 77% otak manusia dirancang negatif. Makanya kalau kita lagi berdiri di halte, ada orang yang tiba-tiba berdiri 1 meter di belakang Anda, ya, Anda lihat ada orang, Anda tidak kenal, maka secara alami tubuh kita menjauh atau mendekat. Menjauh, karena kita dasarnya dirancang negatif. Kita lebih kepikiran, ini mau ngapain nih? Ketimbang kita bilang, calon prospek nih, gitu. Ya, Anda disuruh ngerogoh, masukin tangan ke dalam sebuah atau ke bawah sebuah mangkok yang ditutup. Ya, mangkok dibalik, coba rogoh tanganmu ke bawah. Pikiran kita lebih cenderung, wah, gue mau dikerjain nih, ketimbang, wah, mau dikasih duit nih. Mau dikerjain. Ya, kita akan kepikiran mau dikerjain. Karena itulah normalnya manusia. 77% otak Anda dan saya dirancang negatif. Supaya apa? Supaya Anda antisipatif. Jadi kalau Anda merasa, kenapa ya Pak, pikiran saya suka negatif? Anda normal. Gak apa-apa. Anda bekerja sebagaimana mestinya. Karena kalau manusia positive thinking terus, repot. Manusia jadi cepat punah. Diajak ke taman safari, ketemu sama macan. Diajak cipiki-cipiki lu macannya. Dia bilang kan sama-sama macan ternak Pak. Cuma bedanya saya mama cantik antar anak. Oh nggak bisa begitu. Kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Pak. Malahan dia nanya lagi, macan boleh dong sekali-sekali main ke kandang lu. Wah repot Pak. Kalau orang ini pikiran positifnya kayak begitu repot. Nyebrang jalan Pak Putu nggak mau nengok kanan kiri. Karena hidup ini Tuhan yang kasih kata dia. Atau kemarin ini bahkan ada orang yang pada saat COVID lagi tinggi-tingginya, dia datang ke rumah sakit. Datangi orang yang kena COVID. Dihirup sama dia. Dia bilang kesehatan Tuhan yang kasih. 2 hari kemudian masuk berita meninggal Pak orang ini. Jadi Tuhan kasih Anda negativitas untuk membuat Anda menjadi antisipatif. Takut Pak, nggak bisa bayar cicilan. Bagus, berarti Anda punya tanggung jawab, punya kepedulian untuk bisa bayar cicilan. Yang repot itu adalah orang punya cicilan kagak takut Pak.
Nah, repot nih. Ya, nggak ada kepikiran mau bayar itu, repot. Ya, meninggal orangnya, betul. Jadi bagaimana nih Pak? Kadang-kadang pikiran negatif muncul begitu aja. Apa yang harus saya lakukan? Sama halnya seperti Anda mencium bau busuk. Anda kalau mencium bau busuk, apa yang Anda lakukan? Tutup hidung. Tutup hidung, iya dong. Ya kan? Kita cium bau busuk, tutup hidung. Memperpendek durasinya. Tidak ada orang cium bau busuk, oh busuk, dicium lagi. Oh busuk ya, dicium lagi. Ya kan? Aneh Bapak Ibu. Dia akan memperpendek durasinya. Dengerin lagu nggak suka, ganti lagu lain. Makan makanan basi, langsung lepek. Demikian juga dengan pikiran negatif. Ketika itu muncul, solusinya adalah perpendek durasinya. Tapi kemampuan kita mencium bau busuk itu penting nggak? Penting, Bapak Ibu. Penting banget. Bayangin kalau nggak bisa cium bau busuk, repot. Saya waktu kena COVID, kehilangan kemampuan penciuman. Repot Pak Norman. Pas saya nyium, istri orang. Repot. Jadi pikiran negatif itu penting nggak? Penting. Yang penting Anda perpendek durasinya. Ketika kita takut akan sesuatu, nah caranya bagaimana Pak? Dengan kita mengamati kontras ini. Yuk, caranya gimana? Nanti Anda siapin kertas. Ya, saya kasih teorinya nih. Siapin kertas, misalnya mau narik klien. Tulis klien idealku, sebelah kirinya kontras, sebelah kanannya clarify. Anda nggak suka klien kayak apa? Tulis di sebelah kiri. Tulis semua. Saya nggak suka klien begini, Pak. Curigaan, penghasilannya sedikit, menunda-nunda, menghindari ketemu. Ya. Lalu tanyakan diri Anda, jadi saya kepingin yang apa? Saya nggak suka yang curiga, saya kepingin yang percaya. Saya nggak suka penghasilan sedikit, saya kepingin penghasilannya banyak. Saya nggak suka menunda-nunda, saya kepingin yang segera, gitu loh. Nah, setelah Anda menyelesaikan ini, Anda baca, ya, kemudian Anda coret, Bapak Ibu. Ya, dicoret. Jadi begini, dicoret. Selesailah tahap pertama, Anda berhasil menemukan nasabah atau klien yang Anda inginkan. Nah, itu contoh-contohnya semua ada di buku ini. Ya, contoh-contohnya sudah ada di buku ini. Ketemulah apa yang Anda inginkan. Bedanya kalau income, ya berarti income idealku. Ya, ketemu. Setelah ketemu ini, akhirnya Anda memberikan perhatian. Cara memberikan perhatiannya bagaimana? Karena memberikan perhatian itu adalah dengan Anda memberikan perhatian positif, energi, dan fokus, Anda akan meningkatkan vibrasinya. Caranya adalah, Bapak Ibu, dengan membuat afirmasi. Membuat apa? Karena law of attraction bukan mewujudkan apa yang Anda inginkan, melainkan apa yang Anda perhatikan. Law of attraction merespons apa yang Anda perhatikan. Kalau si Diana menyatakan badannya langsing padahal enggak, maka di dalam statementnya afirmasi dia itu ada negatif. Jadi afirmasi positif bisa memberikan vibrasi negatif. Gimana solusinya Pak? Tambahkan frase. Tambahkan apa? Frase. Jadi daripada dia mengatakan saya langsing, vibrasi negatif, dia bikin jadi saya dalam proses menjadi langsing. Beda rasanya? Beda. Nah, di dalam pernyataan keinginan, Anda jadi sekarang kan mau ngutak-ngatik LOA Anda nih di dalam pikiran. Berarti Anda perlu mengurai kata-katanya dulu. Ya. Anda urai kata-katanya, lalu kita tulis ulang untuk nanti diinstal. Betul, saya dalam proses menjadi konglomerat. Very good, itu afirmasi yang bagus. Nah, kalau Anda lagi bikin LOA, Bapak Ibu, tentukan satu aspek. Nanti kita bikin skripnya. Karena apa? Kenapa Pak bikin skrip? Karena apa? Kenapa kita harus bikin skrip? Masih ingat tadi cara hack manusia?
Masih ingat? Untuk mengulang vibrasi Anda harus mengubah. Karena ketika Anda mengubah kata-kata, apa yang terjadi? Ya. Nyambung? Jadi sekarang Anda perlu mencari tahu program gua yang salah di mana. Nyambung Bapak Ibu? Ya, ada otak atik nih. Caranya adalah tadi. Yang pertama bikin dulu kontras clarify-nya. Supaya Anda tahu sebenarnya kalimat-kalimat negatif Anda apa. Lalu Anda coret semua. Setelah Anda coret, tugas Anda memberikan perhatian pada 20 poin ini. Ya. Dengan cara apa Pak? Supaya terasa nyata, kita kasih kalimat pembuka, inti, dan penutup. Kalimat pembukanya ini ada di buku Bapak Ibu. Aku dalam proses menarik seluruh hal yang perlu aku lakukan, ketahui dan miliki untuk menarik klien idealku, uang idealku, silakan. Lalu intinya, nah kita kasih 8 pilihan frase. Aku senang mengetahui bahwa klien idealku tadi, clarify dari 1 sampai 3 masukin ke sini. Yang tadi, yang ini Bapak Ibu. Yang ini, yang sebelah kanan. Percaya penghasilannya banyak segera. Nanti frase kedua, antusias, perhatian, terkontrol. Frase ketiga, menghormati, yakin, rendah hati. Frase keempat, simple terus sampai 20 ini semuanya punya frase. Jadi, ya, aku senang mengetahui bahwa klien idealku 1 sampai 3. Aku suka perasaan saat klien idealku 4 sampai 6. Aku telah memutuskan klien idealku 7 sampai 9. Seterusnya sampai 20-20-nya masuk ke dalam pernyataan keinginan, ditutup dengan law of attraction, membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku dengan cara yang aman, mudah, dan menyenangkan. Jadilah nanti Anda akan punya pernyataan keinginan seperti ini. Nah, pernyataan keinginan inilah kata-kata baru Anda, program baru Anda yang akan membuat Anda menarik lebih banyak klien ke dalam kehidupan Anda. Ingat, mengubah cara berpikir dan mengubah kata-kata. Ini skripnya, udah pakai format yang tepat, teknik yang tepat. Anda baca afirmasi ini akan sangat powerful sekali karena Anda bikin sendiri. Terus besok pagi dibaca keluar suara. Karena dengan Anda membaca keluar suara, jangan keluar ingus Bapak Ibu, film. Dengan Anda membaca keluar suara, maka sesuatu itu akan menjadi program. Masa sih Pak begitu? Contoh, hari ini kalau orang di Indonesia berselisih paham, dia tidak langsung ke kantor polisi. Dia akan selesaikan di tempat. Kenapa? Anda dan saya diinstal Pak. Kita diprogram sama pemerintah, baca Pancasila nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau ada perselisihan, bahkan dalam perjanjian-perjanjian selalu diselesaikan dengan musyawarah, betul? Karena kita diinstal sejak kecil. Tolong layar kalimat fullnya coach nih. Jadi kalau Anda sekarang sudah menulis ini tapi nggak dibaca, tulisan ini tidak menjadi program. Kalau tulisan ini tidak menjadi program, maka dia tidak mengubah perilaku Anda. Jadi perlu Anda baca setiap hari kurang lebih selama 30 hari. Berapa hari? 30 hari. Keluar suara Bapak Ibu. Oke? Contoh-contoh ini ada di buku. Contoh-contoh ini ada di buku. Ya. Coach, ini tidak terbaca. Ya, karena contohnya ada di buku. Ini kan saya kasih pengantar, ya ada di buku. Saya kasih pengantar supaya nanti pada saat Anda baca buku ini, Anda bisa mengerti bagaimana cara menggunakan buku ini. Ya. Lalu Anda baca, nah ini yang tidak saya tulis di buku nih. Cara nginstallnya Anda baca. Bacanya kalau bisa setelah bangun tidur Pak Norman. Kenapa? Karena kalau masih tidur kan nggak bisa baca. Jadi bangun dulu Pak. Ya. Habis doa. Doa pagi, baca daftar syukur, pernyataan keinginan sama goal. Ya. Baru saya olahraga, baru bikin to do. Biasanya saya kerja administrasi pagi hari. Lihat Pak jam kerjanya. 1 jam, 3 jam, 1 jam. Saya sehari cuma kerja 8 jam. Lewat jam 6 sore,
nggak mau kerja, ya. Sore basket sejam, nggak mau kerja tuh. Buka puasa, udah main sama anak 2,5 jam tiap hari. Pakai main, ya. Bagus, digabung sama doa pagi, ya. Baru tahap ketiganya teman-teman, Anda izinkan. Cara mengizinkan gimana? Tadi bikin daftar syukur. Karena rasa syukur ini punya vibrasi yang sangat bagus. Anda izinkan. Bikin daftar syukur. Apresiasi rasa syukur membantu Anda mengirimkan vibrasi yang positif. Ya. Bikin daftar syukurnya seperti ini. Punya rumah sendiri di Kelapa Gading, punya profesi yang menyenangkan, ya, tulis. Nah, inilah yang perlu Pak Norman baca di pagi hari. Daftar syukur, pernyataan keinginan, sama goal Anda. Supaya tiap hari kita punya tujuan, punya target. Emang kalau dibaca efeknya apa, Pak? Nih, teman-teman. Orang-orang yang sudah ikut kelas practitioner, saya pandu, dampingi sampai bisa bikin pernyataan keinginan ini. Gila, LOA nyata, nggak ada di benakku prospek datang sendiri. Ya. Closing, premi 80 juta setahun. Closing 3 case. Ya. Kemudian ini, habis LOA bisnis datang terus. Habis LOA hati jadi tenang. Ya, habis belajar LOA ini setuju dengan premi 69 juta setahun. Nasabahnya ideal sesuai dengan yang dia inginkan. 3 orang mencalonkan diri. Closing 2 case, 1 agen. Belajar LOA, capai posisi AAD di Prudential. Ini juga capai AAD. Belajar LOA for money, LOA. Terakhir, saya mau sharing dengan Anda tentang rahasia hidup berlimpah. 1, catat bukti kelimpahan. Setiap kali ada hal baik, Anda tulis 1-30. Ya. Tulis di kertas misalnya, angka 1-30. Kemudian ambil selembar kertas, tulis angka 1-30, kosongin. Setiap kali ada hal baik terjadi, tulis di sana. Kumpulin sampai dapat 30. Hal baik itu bisa apa? Dikirimin makanan misalnya. Atau ditraktir sama teman. Atau dikasih tebengan. Atau dapat berita bagus. Tulis semua di sana. Ya. Nanti setelah Anda dapat 30, bawah sadar Anda akan menerima bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Nah sekarang kan kalau kita mau langsung switch mengatakan kita kelimpahan, bawah sadarnya bilang pret gitu loh. Karena dia belum bisa melihat itu, dia butuh bukti, maka harus ditulis. Kalau 30 belum terasa bikin 60, 60 belum terasa bikin 90. Tapi biasanya 30 sudah ada perasaan tertentu, udah boleh berhenti. Yang penting Anda dapat bukti bahwa Anda adalah orang yang terberkati. Ingat loh, orang tuh hanya hidup dalam model pikirannya dia. Jadi kalau Anda bisa menciptakan model pikiran yang tepat, maka kehidupan Anda akan mengikuti dengan model pikiran Anda. Anda akan dijauhkan dari saham-saham yang nggak bagus. Ya. Karena Anda hanya bisa melihat yang Anda inginkan dan mengabaikan yang Anda tidak inginkan. Lalu yang bagus lagi ini, untuk berkelimpahan selalu berkata ya pada uang. Dan sebenarnya pada rezeki. Dulu saya kalau dikasih barang, saya selalu nolak, Pak. Karena orang tua saya ngajarin nggak boleh. Nah kalau sekarang, setelah belajar LOA, ternyata menolak pemberian orang adalah perilaku menutup pintu rezeki. Jadi, bayangan saya gini, kalau saya terima kan ngerepotin gitu ya. Sebetulnya tidak, Bapak Ibu. Karena Anda bisa menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Maka kemarin ini ada yang nanya, Pak saya mau ke China, Pak Robi mau nitip apa? Yang penting saya ada yang saya titip. Ya, dan saya pikir yang tidak merepotkan dia, Pak. Wah, gantungan kunci deh. Nah, kan ada jawabannya kan. Dan dikirimin lah sama dia di bawah yang dari China. Ya, dikasih gantungan kunci sama si Mirka. Saya membiasakan itu tujuannya apa? Karena supaya Anda jadi saluran berkat. Dulu kalau saya ulang tahun ada orang tanya alamat, nggak pernah saya mau kasih tahu alamatnya Pak Norman. Saya pikir ngerepotin orang udah doanya aja. Kan elo ya, elegan banget. Ternyata itu perilakunya justru nutup pintu rezeki. Sekarang kalau misalnya ada orang nanya, Pak Robi ulang tahun ya, alamat di mana? Oh kadang dia belum nanya udah saya broadcast. Oh enggak. Maka akhirnya kiriman kue bisa belasan sampai di rumah. Dimakan semua Pak? Enggak lah, bisa makan semua bisa
Bagi-bagi. Atas Bapak Ibu, kita bagi-bagi. Sampai kita doain yang ngasih itu supaya dapat berkatnya juga. Jadi berkati banyak orang juga. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Kempinski karena baru habis COVID, banyak yang nggak bisa hadir. Wah, makanan berlimpah Pak Norman. Akhirnya tuan rumah tanya ke istri saya mau dibawa pulang nggak? Istri saya bilang, nggak usah lah, kan kamu makan cuma sehari sekali, dia bilang gitu. Saya bilang kalau dikasih bawa aja. Akhirnya kita dikasih 7 kotak. Siapa yang mau makan, ya kan nggak mungkin kita simpen semua juga nggak mungkin. Nah, perjalanan pulang Pak, itu semua saya kasih ke security komplek rumah kami. Jadi malam hari itu security komplek semua dinner di Kempinski Pak. Mantap. Jadi kalau Anda nggak terima, bisa jadi dibuang makanan itu, ya kan? Atau berlimpah di rumah seseorang. Tapi dengan ada di tangan Anda, Anda bisa jadi saluran berkat buat kehidupan orang lain. Itulah sebabnya sekarang kalau staf saya atau apa bilang, Pak, aku lagi pulang nih, pengen bawain apa gitu. Saya adanya apa bawain aja. Ya, bisa kita makan, nggak bisa kita makan, kita bisa salurkan kan. Minimal kan buatan baik yang dia lakukan, dia bisa jalankan gitu Pak Tarwan. Ya, oke teman-teman. Jadi 3 tips menarik prospek. 1, kalau prospekmu gagal, stop, nggak usah cerita-cerita. Apa sebab? Kenapa kalau prospek gagal nggak usah cerita-cerita? Dipras. Hah? Biar orang nggak tahu kelemahan kita. Kalau dalam konteks LOA apa? Informasi negatif. Ya, karena kalau Anda cerita-cerita ulang-ulang, Anda justru memberikan perhatian kan. Nah, kita kan mau mengurangi perhatian sama yang begitu. Kalau gagal nggak usah cerita. Kecuali Anda bercerita dengan tujuan mencari solusi. Tapi kalau cuma cerita, gua habis gagal di prospek, nggak usah. Jadi cerita pada orang yang tepat supaya dia bisa kasih jalan keluarnya. Ya. Kedua, justru pada saat Anda prospek gagal, bikin kontrasnya. Apa yang tidak Anda sukai dari proses prospek itu? Nanti Anda akan dapat clarify-nya. Dan yang ketiga, kalau Anda suka, kasih perhatian, sering-sering cerita. Ya, kalau suka, sering-sering Anda ceritain. Nah, di dalam proses perjalanan yang kayak kemarin saya coachingin orang, kepingin handphone Samsung. Pada saya coaching, dia punya rencana kerja yang masuk akal. Baru 3 bulan, habis bantu proses klaim, dikasih Samsung persis warnanya, persis tipenya dengan yang dia inginkan. Ya sudah. Itu bonus, nyambung ya. Berarti dia bisa fokuskan energinya buat hal yang lain. Jadi saran saya sih, Anda buat sesuatu yang Anda inginkan dengan rencana kerja, lalu lepaskan aja, nanti kalau tiba-tiba ada yang motong di tengah-tengah, dapatnya lebih cepat, yaitu rezekinya Anda. Supaya hidup kita tidak hanya menunggu, tidak hanya menyerah, ya pasrah gitu kan. Tapi hidup kita tetap ada effortnya, ada upayanya. Dengan upaya yang tepat, kalau ada percepatan tiba-tiba dapat hadiah dari perusahaan ataupun menang undian atau apa, itu another case karena itu di luar kendali. Nah, kalau saya membahas apa yang bisa kita pikirkan, katakan dan lakukan dari sisinya kita. You have to do something. Karena dalam kalimat pembuka LOA juga, aku menarik segala hal yang perlu aku lakukan, ketahui dan miliki. Jadi kita perlu do something. Dan LOA di kelas saya pakai nalar Pak. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke teman-teman, inilah yang Anda dapatkan hari ini tentang 5 hal. Apa itu LOA, ketertarikan tadi sengaja, bagaimana cara hack manusia, ketertarikan disengaja, dan rahasia hidup berlimpah. Sekali lagi, manusia hanya bisa mengelola dirinya sebatas apa yang ia pikirkan, katakan, dan lakukan. Mengenai hasil itu wilayah Tuhan. Oleh sebab itu selalu ingat untuk bersedekah ya. Karena ini yang di luar kendali Anda dan saya. Rezeki yang dititipkan kepada Anda. Ada kewajiban kita untuk menyalurkan kepada orang-orang yang lebih berhak. Minimal 2,5% kalau menggunakan pendekatan teman-teman Muslim, 10% kalau teman-teman pendekatan dari Kristen, dan
silakan Anda meluangkan dari pendekatan Anda sendiri. Bisa bagikan kepada pemulung atau pengemis atau orang-orang yang sudah bekerja di pagi hari, karena inilah janji Tuhan. Anda tanam 1 biji semangka, Tuhan bukan tumbuhkan 1 biji semangka sebagai penggantinya, Tuhan akan tumbuhkan tanaman semangka plus buah dan ratusan biji di dalamnya. Semoga dengan niat baik Anda hari ini untuk belajar LOA, meluangkan waktu di hari Minggu, ditambah dengan menunaikan kewajiban Anda berupa sedekah, apapun yang Anda harapkan, Anda inginkan, segera Tuhan pantaskan, terwujud, Anda bisa hidup dalam kesehatan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan bersama dengan keluarga Anda. Seorang Perdana Menteri Britania Raya, tokoh politik asal Inggris bernama Winston Churchill mengatakan, apa yang Anda ketahui tidaklah penting, apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda ketahui itu jauh lebih penting. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda, sukses buat Anda, dan sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya.